Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Engkang kula muliakan guru kita Habib Umar bin Husain Asgab. Alhamdulillah sampun rawuh. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya, jamaah Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam monggo dipun kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginda Nabi berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Besok di akhir zaman beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah sampun menunjukkan pukul 6.10 menit. Langsung majelis kita mulai agar nanti materi yang disampaikan beliau dapat tuntas. Mari dibuka dengan bacaan umul kitab Allah tidak syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya tanyakan, pembahasan terakhir surat apa? Pembahasan terakhir surat apa? Ini yang hadir 100 orang lebih. Berapa orang? Gak ada yang ingat sama sekali. Oh enggak. Sudah masuk. Surat Idza Jaa Nasrullah sudah belum? Sudah. Al-Kafirun sudah. Kalau nggak ada yang ingat saya tak pulang ini. Ya, mungkin saya baca tentang Inna a'tainakal kautsar, ya, surat Al-Kautsar yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Setelah bangun daripada tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang membuat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum?"
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, telah turun surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang membuat bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa surat tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau memulainya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Nah, dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan basmalah terlebih dahulu. Inilah yang menjadi dasar Imam Syafi'i menyatakan bahwa basmalah itu termasuk daripada Al-Fatihah, dan basmalah itu termasuk daripada awal setiap surat kecuali surat At-Taubah, karena memang surat At-Taubah tidak diawali di situ dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi lengkap menjadi 114 daripada pengulangan bacaan basmalah, tidak berkurang. Kenapa? Karena disebutkan di dalam surat An-Naml ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengirim surat kepada Ratu Balqis. Di situ Ratu Balqis membacakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan Nabi Allah Sulaiman ketika kirim surat maka diawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kirim surat kepada para raja, kepada para penguasa, Raja Persika, Raja Romawika, yang dikirim suratnya oleh Rasulullah, di situ diawali Bismillahirrahmanirrahim. Maka ikhwan rahimakumullah, kita mazhab Syafi'i memandang bahwa basmalah itu termasuk daripada Al-Fatihah dan harus dibaca dengan suara keras juga ketika sholat yang memang dikeraskan suaranya, seperti sholat subuh, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, sholat sunnah yang berjamaah, sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat tarawih, sholat witir berjamaah. Kalau Ramadan itu semuanya hendaknya baca basmalah juga dikeraskan oleh imam dalam hal ini. Bagaimana kalau kita dapati ternyata imam tidak baca basmalah? Nah, kita ini adalah umat yang selalu berprasangka baik kepada setiap orang dan tidak mencari perselisihan, tidak mencari perkelahian antar umat satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau ada jedanya imam antara takbir misalnya dengan alhamdulillah, dia ada jeda diam cukup untuk membaca basmalah, maka kita berprasangka imam baca basmalah tapi tidak dikeraskan suaranya, sehingga berjamaah dengannya sah-sah saja. Kenapa? Kemungkinan imam baca basmalah tapi tidak dikeraskan. Contoh misalnya dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sebentar, habis itu ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita berprasangka mungkin saja imam baca basmalah tapi tidak dikeraskan suaranya. Enggak apa-apa jamaah, boleh berjamaah dengan orang yang semacam ini.
Tetapi kalau ternyata imamnya tidak ada jedanya sama sekali, habis takbir Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada jeda untuk baca basmalah, diam dia, maka bagaimana? Ya maaf saja, tidak bisa berjamaah dengan imam yang semacam ini. Dia menunjukkan pemahamannya, ya maaf saja kita juga menunjukkan pemahamannya, bahwa kita tidak bisa berjamaah dengan seorang imam yang tidak membaca basmalah. Jelas tidak membaca basmalah. Kenapa? Nggak ada jedanya dia, nggak ada diamnya dia, semacam itu. Nah, semacam ini silahkan ya menjadi patokan kita dalam bermasyarakat. Ya kita kan sebetulnya minta sama dia baca basmalah itu nggak dosa kok, bukan apa ya, bukan suatu kesesatan. Lafadznya juga sangat baik, digunakan oleh Rasulullah SAW untuk nulis surat tadi, dan disebutkan Nabi Sulaiman saja nulis suratnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca ya zikir itu kan begitu ya, bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Kenapa enggak dibaca? Kenapa dianggapnya sebagai satu hal yang alergi untuk dibaca? Silahkan baca basmalah, ini zikir yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semacam itu sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kautsar ini, bahwa Rasulullah ketika meriwayatkan turunnya surat Al-Kautsar, maka beliau langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Semacam itu kita pahami tentang basmalah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tentunya sebab daripada turunnya surat Al-Kautsar ada tersebut di dalam ayat tersebut, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak. Anak beliau yang pertama adalah Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab ada anak laki-laki, yaitu yang bernama Qasim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Abul Qasim. Lalu anak yang berikutnya yang laki-laki adalah namanya Abdullah, sesuai dengan nama ayahnya, Abdullah. Abdullah ini julukannya adalah At-Tayyib. Dalam riwayat yang lain juga disebut sebagai At-Tahir. Jadi At-Tayyib, At-Tahir adalah julukan kepada nama anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Nah, Rasulullah ketika di Makkah anak lakinya dua ini. Nanti ketika di Madinah punya anak namanya Ibrahim. Nah, laki-laki anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya wafat pada masa kecil. Semuanya wafat di masa kecil. Nah, ketika wafat Qasim, ketika wafat Abdullah, kita tahu orang-orang zaman jahiliyah. Orang-orang zaman jahiliyah itu sukanya sama anak laki-laki. Punya anak perempuan, maaf saja, mereka punya kebiasaan ngubur anak perempuan hidup-hidup loh ya, bukan dibunuh dulu lalu dikuburkan, enggak, dikuburnya hidup-hidup ya. Kenapa? Malu punya anak perempuan, dianggapnya anak perempuan itu beban. Anda bisa bayangkan orang zaman dulu 1500 tahun yang lalu anak perempuan itu dianggap beban, nggak bisa kemana-mana gitu loh. Menghasilkan apa buat orang tuanya? Nggak ada sama sekali. Mereka menganggap aib,
dicela punya anak perempuan, sehingga bahkan mereka kalau sudah dikasih kabar punya anak perempuan, oh malunya bukan main, nggak datang di majelis, nggak datang, biasa di tempat duduk mereka tuh nggak datang, malu. Entah dia itu ya sudah kesian sama anaknya ndak dikubur, wis kesian sama anaknya, entah dia ndak dikubur, ya sudah dia nggak datang majelis, ya. Malu nanti dibicarakan punya anak perempuan. Atau apa, kalau mereka akhirnya tega, ya bunuh anaknya, kubur hidup-hidup, baru kemudian mereka berani datang majelis tempat duduk mereka. Loh kenapa? Oh sudah dibunuh anaknya, naudzubillah min dzalik, punya kebiasaan kok semacam itu. Maka ketika wafat putra-putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh dianggap aib. Loh kenapa? Rasul punya anak perempuan 4 masalahnya, 4 Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang laki 2, putra-putranya meninggal semuanya di masa kecil. Maka mereka mengatakan huwa Rasulullah itu, Muhammad itu abtar, Muhammad itu terpotong ekornya, gak punya keturunan, dia dianggap aib. Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam punya anak kok cuma perempuan saja, sedangkan anak laki-lakinya mati semuanya di masa kecil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela oleh mereka orang-orang kafir dengan perkataan abtar, artinya tidak punya keturunan, tidak punya ekor. Abtar itu artinya ekor, maksudnya adalah keturunan. Itu kiasan mereka. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dengan celaan-celaan semacam ini dari mereka. Wajar, Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia, tentunya tersakiti dengan cacian dan makian mereka. Maka di saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur dan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya surat Al-Kautsar tadi. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencela kamu, mengatakan bahwa kamu itu terputus keturunannya, tidak punya keturunan, maka sesungguhnya dia yang semacam itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwana rahimakumullah, di dalam ayat ini, di dalam surat ini Allah membela langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bela Rasulullah siapa? Allah langsung dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar, yang terputus keturunannya itu dia, bukan kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang kafir mencela tentang Tuhan, mencela tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di dalam ayat qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak langsung bela dirinya, Allah nggak langsung bela dirinya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi surat Al-Kautsar untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak katakan kul inna a'tainakal kautsar, enggak pakai kul, enggak pakai katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Langsung datangnya pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk pembelaan kepada Allah sendiri lewatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwana rahimakumullah, kita tahu dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak 4 perempuan, dan semuanya lahir sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidatuna Fatimah Zahra itu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, itu lahir pada saat pembangunan Ka'bah. Pembangunan Ka'bah. Rasul umurnya berapa? Umurnya 35 tahun. Belum diutus usia 40 tahun. Maka Sayyidatuna Khadijah melahirkan seorang putri. Bidannya itu mengatakan, saya ingin tahu bagaimana gelagatnya Rasulullah, bagaimana gelagatnya Muhammad pada saat tahu bahwa Rasulullah itu punya anak 4 perempuan. Satu saja di masa jahiliyah aib, ini 4 semuanya perempuan. Bagaimana tanggapannya Rasulullah ketika tahu anaknya yang terakhir juga perempuan, yang keempat? Apa? Ketika lahir Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau angkat putrinya seraya mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, wahai Khadijah, hadhihi nasmah mubarakah, ini anak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada raut muka sedih, enggak ada raut muka cemberut, enggak ada raut muka kebingungan, ini anak kok 4 perempuan, sama sekali tidak. Senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadhihi nismah mubarakah, ini anak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu zaman jahiliyah, kan begitu, belum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tidak seperti mereka, kebanyakan orang-orang yang ikut daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah merasa sedih dengan anak seorang perempuan. Maka Anda dapati dalam riwayat disebutkan, apabila anak perempuan itu lahir, maka sesungguhnya Allah katakan, ukhruji wa ana aunun li abiki. Allah itu mengatakan kepada anak perempuan itu kalau mau lahir, kalau mau keluar, keluarlah kamu, aku Allah Subhanahu wa taala yang akan bantu ayah kamu. Yang bantu siapa? Allah. Ukhruji wa ana aunun li abik. Tapi kalau yang keluar anak laki, maka Allah katakan kepada anak tersebut, ukhruj wa anta aunun li abik. Keluarlah, kamu nanti yang bantu ayah kamu. Mau yang dibantu Allah apa manusia? Ya. Maka punya anak perempuan yang banyak. Ya. Kenapa? Al-anbiya abul banat, para nabi itu kebanyakan punya anak perempuan. Para nabi itu kebanyakan anaknya adalah perempuan. Nabi Allah Lut punya anak berapa? Nabi Allah Lut kisahnya punya anak 2 perempuan semuanya, enggak ada yang laki. Kisahnya kan punya anak cuma perempuan 2 saja, dan semuanya perempuan. Nabi Allah Syuaib punya anak berapa? Perempuan 2. Ceritanya Nabi Allah Musa ketemu sama 2 orang perempuan yang akhirnya dinikahi oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu anaknya Nabi Allah Syuaib. Anaknya berapa? 2 perempuan. Jadi para nabi itu adalah abul banat, ayah daripada anak-anak perempuan. Dan utama wanita-wanita tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibunya Nabi Allah Musa alaihi salam yang dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Fa auhallahu ila ummihi, Allah wahyukan kepada ibu Nabi Allah Musa alaihissalam, an ardhi'ih, supaya menyusui Nabi Allah Musa alaihissalam. Fa idza khifti alaih, kalau kamu khawatir terhadap anakmu, fa alqihi fil yammi, maka silahkan buang anak kamu di sungai.
Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Inna raduhu ilaiki, aku Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikannya kepada kamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan anak kamu sebagai seorang rasul. Dalam ayat tadi ada dua perintah, ada dua larangan, ada dua janji yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya suruh menyusui, yang kedua suruh membuang ke sungai. Larangannya wala takhafi wala tahzani, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Janjinya Allah, inna radduhu ilaiki, kami Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kepada kamu. Duduk yang tenang di rumah, anakmu bakal balik. Dan itu yang terjadi. Akhirnya apa? Allah jadikan Nabi Allah Musa masuk ke tempatnya istana Fir'aun. Sampai akhirnya Nabi Allah Musa tidak mau menyusu kepada siapapun. Datang kakaknya Nabi Allah Musa, perempuan, mengatakan, saya punya keluarga yang bisa nyusui anak itu, jangan khawatir. Maka didantakan ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam ke istana Fir'aun. Ternyata Nabi Allah Musa mau menyusu sama ibunya, diharamkan untuk menyusu kepada yang lain, hanya kepada ibunya. Istri Fir'aun lihat akhirnya Nabi Allah Musa mau menyusu kepada ibu tersebut, mengatakan, wis kamu di sini wae, kamu di istana, tak gaji. Lihat, dibalik, no, habis itu digaji. Tadinya takut dibunuh sama Fir'aun dan bala tentaranya, tapi ternyata akhirnya sekarang nyusui anaknya sendiri, digaji sama keluarga Fir'aun. Anda bisa bayangkan itu. Kalau pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pasti datang kepada hambanya, bagi siapa yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kisah para wanita-wanita yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang jangan merasa kecewa punya anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup daripada anak-anaknya sampai wafatnya Rasulullah sampai Islam itu semua anak perempuan, dan tidak ada yang tersisa kecuali Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha hingga setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam ayat, inna a'tainakal kautsar. Makna pertama tentang al-kautsar, inna a'taina, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Al-kautsar makna pertama adalah telaga. Telaga yang ada di akhirat kelak yang diberikan khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telagaku itu perjalanannya 1 bulan lamanya, lebarnya besarnya daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar sekali, sampai perjalanan 1 bulan saja belum cukup untuk mengetahui bagaimana lebarnya daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di manakah letak Al-Kautsar, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan sebelum sirat. Sebelum sirat, ada sirat kan nanti di akhirat kelak. Sebagian mengatakan setelah sirat. Setelah sirat, orang-orang yang lewat di sirat, mereka berhasil melewatinya sebelum masuk ke dalam surga. Di situ ada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu.
siapapun yang meminum daripada telaga tersebut la yadma'u ba'daha abada, maka tidak akan haus selama-lamanya. Kalau sudah minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan haus selama-lamanya, tidak akan haus. Lalu masuk surga itu minum-minum di surga ngapain? Ya, minum di surga itu bukan karena haus, tapi karena ingin. Ya, di surga itu nanti ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai bir arak, tapi tidak mabuk. Jangan nanti habis minum gentayangan begini, sama sekali tidak. Halalan thayyiban. Nah, minumnya di dalam surga itu apa? Karena haus, ngelak? Sama sekali tidak. Karena kalau haus itu adalah azab gitu loh, siksaan. Orang kok ngelak, itu siksaan. Naudzubillah min dalik. Para penghuni neraka itu ngelak terus, ngelak terus, haus terus, panas ininya, gak nyaman, maka minta air, minta minum. Apa yang dikasih? Timah panas. Kalau dimasukkan mencair apa otaknya dia itu, dari panasnya itu siksaan haus itu. Maka orang yang masuk dalam surga sebelumnya sudah minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum maka tidak akan celaka selama-lamanya dan tidak akan haus selama-lamanya, karena sudah minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ada di telaganya Rasul memberikan minuman kepada umatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk di antara orang-orang yang datang ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kemudian ikhwana rahimakumullah, makna yang kedua daripada al-kautsar, inna a'tainakal kautsar, yaitu keturunan yang banyak. Karena apa? Karena tadi kan dicela oleh orang-orang kafir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya keturunan. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat siapa? Lewat putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Sayyidatuna Fatimatuz Zahra menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa keturunan aku, cucu dan keturunan aku adalah melalui Fatimatuz Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari putri Rasulullah itu ada dua anak laki-laki, yaitu Sayyidina Al Hasan dan Sayyidina Al Husain. Ya, ini Hasan dan Husain di sini. Ya. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain. Beliau akhirnya tumbuh dewasa dan punya keturunan. Kalau Sayyidina Al Hasan sangat banyak sekali keturunannya. Tapi Sayyidina Al Husain dari anaknya cuma satu saja yang tersisa. Kita tahu kan ada peristiwa Karbala, bahwa Sayyidina Al Husain pergi ke Karbala, ternyata diserang oleh orang-orang tersebut, mati semua keluarganya, mati semuanya, habis
keluarganya. Bahkan dalam riwayat beliau itu menunjukkan anaknya yang masih kecil kehausan, mengatakan kepada para tentara tersebut, ini anak saya kehausan, minta air. Ada air mata air di sana, dihadang untuk sampai ke sana oleh mereka. Ini anak kecil gak ada dosa apa-apa, minta air. Ternyata dipanah mati. Dipanah, anak kecil itu dipanah sampai akhirnya mati. Kata Sayyidina Al-Husain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kamu lepas daripada kehausan. Didoakan oleh Sayyidina Husain karena dia mencegah anaknya untuk dapat minum, saya doakan kamu tetap haus terus. Akhirnya orang itu kehausan, datang ke mata air, minum, setelah minum gak hilang hausnya, dia masih merasa kehausan lagi, minum lagi, terus semacam itu, minum sampai penuh perutnya. Gara-gara apa? Ya, kalau sudah didoakan sama Sayyidina Al-Husain sudah terkena itu. Jadi jangan dikatakan minum itu menghilangkan haus, sama sekali tidak. Kalau nggak dapat izin dari Allah ya nggak bisa. Api itu membakar, tapi kalau nggak dapat izin dari Allah, bagi Nabi Allah Ibrahim yang nggak terbakar. Sayyidina Husain doakan semacam itu terkena pada orang tersebut. Akhirnya minum, nggak bisa hilang hausnya sampai mati orang tersebut dalam keadaan kehausan. Nah, saat itu perang Karbala, kita tahu yang tersisa cuma satu saja putranya, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Padahal sudah dewasa, umurnya 18 tahun. Sakit beliau, nggak bisa ikut perang, tetap ada di dalam kemahnya. Allah mau jaga keturunan Sayyidina Al-Husain sehingga tetap ada keturunan melalui beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sampai sekarang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dari Yaman itu lewatnya adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepada kamu keturunan yang banyak, itu tepat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh mereka bahwa tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keturunan, ternyata keturunan itu datang dari putrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Sayyidatuna Fatimahuz Zahra dikatakan beliau itu namanya Al-Batul, julukannya adalah Al-Batul. Apa itu Al-Batul? Al-Batul itu adalah orang yang terus ibadah, gak pernah terputus. Lu kenapa? Karena beliau gak ada haidnya, gak mengalami haid sama sekali, sehingga terus ibadah. Wanita biasanya haid, ada masa terputus dia tidak ibadah. Beliau Sayyidatuna Fatimahuz Zahra gak ada haidnya, terus saja beliau itu dalam keadaan beribadah. Sampai disebutkan dalam riwayat ketika melahirkan putra-putranya, beliau melahirkan waktu asar, maghribnya sudah sholat. Asar melahirkan, berarti nggak ada nifasnya juga. Nggak ada nifasnya sebentar bersama dengan masa kelahiran, selesai. Setelah itu langsung maghribnya ibadah, sholat. Menunjukkan bahwa beliau memang benar Al-Batul, yaitu orang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan. Beliau itu sebagai penghulu daripada para wanita nanti kelak di yaumil qiyamah, bersama dengan para wanita-wanita yang lain yang disebutkan, yaitu Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Maryam, dan Sayyidatuna Asiyah istri Fir'aun. Maka 4 orang wanita inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hati kita cinta kepada mereka, insyaallah bersama mereka, amin Allahumma. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, disebutkan di sini fasalli, maka salatlah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rabbika,
hanya untuk kamu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Tuhanmu Allah, bahwa ibadah ikhlas hanya karena Allah, jangan karena orang, jangan karena untuk mendapatkan kedudukan. Ibadah apapun dunia itu nggak ada apa-apanya, nggak perlu diperjuangkan. Ikhlaskan hanya karena Allah. Mulianya seseorang apabila dia hidup memang karena Allah. Masa mau hidup cuman mau makan ya, kalau banyak makan nanti kan banyak ke kamar mandi. Banyak makan ke kamar mandi, hasilnya makan adalah buang hajat. Itu nilainya. Siapa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang konsentrasinya hanya pada makan saja, maka nilainya itu seperti apa yang keluar darinya. Yang keluar apa? Kotoran. Yes, itu nilainya. Siapa yang mau mencari dunia ini hanya untuk mendapatkan kenikmatannya, ya sesuai dengan apa yang dinikmati saja. Gak ada harganya sama sekali hidup kita ini. Akan berharga kalau nyambung sama Rasulullah, akan berharga kalau nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hidup kita di dunia, makannya ya karena Allah, minumnya ya karena Allah, hidupnya juga karena Allah. Maka akan disebutkan dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, ya Allah, sampai matinya saja untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Padahal itu kita baca tiap hari loh. Kita baca tiap sholat, setidaknya sholat fardu 5 kali kita baca itu, untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia adalah untuk Allah, tidak untuk yang lain. Hidupku bukan hanya ibadah saja loh, bukan hanya ibadah, tapi hidupnya makan, minum, tidur, bekerja, bermuamalah kepada orang, semuanya lillahi rabbil alamin. Sampai matinya pun juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki niat kita ini. Tanyakan dalam hati kita, tujuan kita hidup ngapain? Cari uang, ya sudah 40 tahun cari uang kok ya tidak kesel-kesel. Apa ndak pernah bosan toh? Lowong uangnya juga sama, rupiah. Ya paling-paling berubah dikit jadi dolar. Tapi ya nilainya ya segitu-gitu saja. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang lebih nikmat daripada makanan, lebih nikmat daripada keuangan, lebih nikmat daripada harta benda, rumah dan lain sebagainya, yaitu apabila segala sesuatu diniatkan untuk Allah, diniatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar artinya korban. Maka di sini disebutkan salat yang dimaksud di situ adalah salat Idul Adha. Maka para ulama mengatakan salat Idul Adha lebih utama daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Salat Idul Adha disebutkan dalam Al-Quran, di dalam ayat ini tadi, fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah korban juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah agama yang memperhatikan bagaimana bermasyarakat, bukan hanya memperhatikan bagaimana hubungan sama Allah saja, tapi juga dengan masyarakat. Perhatian, apa itu? Ada zakat, kita kasih kepada orang-orang fakir miskin. Ada sedekah, ada pula apa? Zakatul fitri, zakatul mal, kan begitu.
Kemudian setelah itu ada kurban. Kurban diberikan juga kepada fakir miskin. Sehingga kita ini adalah umat yang sangat perhatian kepada lingkungannya. Hendaknya apa? Kasih harta, zakatul mal, uang. Kasih juga apa? Kasih juga makanan, zakatul fitir, berupa beras. Kasih apa? Kasih lauk pauk, kurban, daging kambing. Kasih sesuatu yang baik kepada masyarakat. Ini yang diminta dalam syariat kita. Maka ikhwana rahimakumullah, jadikan kurban kita benar-benar juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan keutamaan yang besar. Kurban, kalau kita kurban sebagaimana disebutkan dalam hadis, itu akan menjadi tunggangan kita nanti di sirat. Di atas sirat tunggangannya apa? Tunggangannya adalah kurban yang dulu pernah dia berikan. Maksudnya apa? Daripada berjalan kan lebih utama naik tunggangan, sehingga orang-orang itu tidak akan terjerumus masuk ke dalam api neraka karena cepatnya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tunggangan tersebut. Kalau nggak pakai tunggangan, khawatirnya jatuh terpleset nggak bisa naik. Bawahnya apa? Jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan orang-orang yang ada di daerah kita, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada doa minta kesembuhan bagi Ibu Umi Hasanah binti Jumadi, juga kepada Ibu Suwarni Tunggul Sari Pendem Mojogedang ya. Dan bagi keluarga kita, siapapun yang sakit di antara kita, akhina Muhammad bin Husain As-Sagaf, anallah ya'tihim syifaan ajilan min ghairi saqamin wala alamin, ala hadhihi niyyah kuntum salihah wa ala man wa salafus salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang kita bahas maupun yang lainnya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada unek-unek yang perlu ditanyakan kepada beliau, monggo. Ibu-ibu ada pertanyaan? Untuk kesempatan yang baik, beliau menawarkan untuk pertanyaan. Ibu ada? Bapak-bapak ada pertanyaan? Monggo bapak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan, kalau nanti di akhirat sapi buat 7 orang naiknya pi? Ya tergantung urunannya. Anda kalau urunannya cuma 10.000 nanti dapat buntutnya dok. Nah tentunya di akhirat itu berbeda dengan yang ada di dunia. Jangan Anda gambarkan bahwa sapinya sama seperti sapi kita di zaman sekarang ini, tentunya beda. Terus orangnya pun juga bentuknya sudah berbeda, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentang apa yang disebutkan tadi adalah apa?
pastinya akan mendapatkan tunggangan sendiri-sendiri. Saya kasih contoh misalnya sajalah, orang sholat berjamaah, yang satunya ikhlas, yang satunya khusyuk, sebelahnya tidak khusyuk, sebelahnya persis, yang di sebelahnya, yang satunya khusyuk, yang satunya tidak khusyuk. Ya ini ada di alam yang beda, ini ya di alam yang beda, walaupun bersebelahan persis, tapi ini dapat kekhusyuan, bisa tenang hatinya, bisa dapatkan sesuatu yang tidak didapatkan dari orang yang ada di sebelahnya persis. Padahal dia sama-sama sholat berjamaah, sama-sama di sampingnya, tapi ini yang satu dalam kekhusyuan, yang satu mikirin utang. Ya dia tambah pusing, kan begitu ya, di dalam sholatnya. Sedangkan yang ini tenang, padahal sama-sama sholat gitu loh. Maksud saya adalah apa? Pemberian Allah itu luas, pemberian Allah itu masing-masing. Anda 7 orang dalam satu sapi, yang satu ikhlas, yang satu tidak, ya sesuai balasannya masing-masing gitu loh. Bukan kemudian wah ya karena yang satu tidak ikhlas nanti jadi rusak semuanya. Enggak, semua sesuai dengan niatnya pribadi masing-masing. Tentunya suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kelebihan kepada hambanya, sehingga hamba tersebut kalau benar-benar ikhlas akan diberinya tunggangan tersendiri yang memudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nanti akhirnya jadi barengan. Kenapa? Karena amalnya kan sendiri-sendiri. Saya katakan tidak bersama di situ, sesuai dengan keikhlasan masing-masing, sesuai dengan penempatannya masing-masing. Amalan kan banyak, amalan bukan hanya kurban saja, tapi juga amalan-amalan yang lain juga tergantung keadaan dia nanti di akhirat kelak. Sehingga dalam hal ini Allah mampu untuk memberikan satu orang tunggangan untuk bisa memudahkan hamba tersebut masuk ke dalam surganya apabila dia ikhlas dalam beramal. Saya kira itu Pak ya. Monggo yang lainnya silakan. Monggo Bapak yang masih ada. Ayo monggo Pak, monggo agak maju Pak Dewi, Pak Haji, agak maju, agak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan apa yang dimaksud dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini satu hal yang besar. Kita tahu bahwa kita ini dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman, nikmat Islam adalah pemberian bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang meyakini adanya Allah, hati yang meyakini adanya Rasulullah sallallahu alaihi, hati yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang besar. Ada orang yang dikasih ilmu kecerdasannya lebih daripada kita, lebih daripada kita. Oh kalau cerdasnya kumlot, IQ-nya di atas rata-rata, tapi gak percaya adanya Allah. Padahal akal itu digunakan untuk yakin kepada Allah, gitu loh. Dikasih nikmat berupa akal manusia itu untuk mengarahkan bahwa ada pencipta, ada yang maha kuasa, ada yang maha mengetahui, ada yang maha luas, tapi dia nggak paham-paham, padahal IQ-nya lebih tinggi daripada kita. Ini kan berarti apa? Berarti bukan tergantung daripada kecerdasan seseorang. Ini murni orang itu bisa beriman karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Allah nyatakan dalam ayat Al-Qur'an, satu jiwa tidak bisa beriman kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada orang beriman,
ada orang muslim, ini berarti sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak boleh cela dia, enggak boleh caci maki dia, enggak boleh katakan kafir, enggak boleh katakan musyrik, enggak boleh katakan sesat, enggak boleh katakan masuk neraka. Wong sudah dapat izin dari Allah, loh kok kamu ngasih izin apa? Kan begitu. Kamu ngasih izin apa? Kok bisa menentukan seseorang masuk surga dan masuk neraka? Orang itu dapat izin dari Allah, akhirnya bisa bersyahadat, akhirnya bisa masuk Islam, walaupun maaf maksiat, walaupun maaf pemahaman yang enggak benar, tapi kita tidak bisa mengkafirkan, tidak bisa memusyrikkan, tidak bisa menyesatkan seseorang, tidak bisa menganggap dia itu masuk neraka ataupun masuk surga. Jaga lisan kita, adab dengan orang-orang yang beriman, adab dengan orang-orang yang muslim. Ini nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya daripada nikmat-nikmat yang lain. Ada orang dikasih, ya Anda mau tahu, ini sajalah saya kasih tahu sajalah berapa beratnya iman itu, berapa besarnya iman itu nanti di hari akhir. Orang kalau sudah masuk nanti di hari akhir, na'udzubillah min dalik, dalam keadaan kafir, mau membeli iman seberat dunia seisinya emas, gak diterima kok sama Allah, untuk supaya terbebas dari siksa api neraka. Orang kafir itu kalau ya Allah saya mau tebus diri saya, pakai apa? Nebusnya pakai emas seberat bumi, seisinya isinya emas, nggak diterima kok. Mahal harga kita iman itu, ya. Islam itu harganya mahal. Nanti ada orang terakhir kali masuk surga, keluarnya terakhir dari neraka. Orang itu kalau masih muslim, mukmin, ada iman di dalam hatinya, walaupun mungkin nanti masuk neraka, selama ada satu biji atom, itu biji atom itu tidak kelihatan di mata kita, itu tidak kelihatan, tapi ada iman di dalam hatinya seberat biji atom, orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, maksiat tok isinya. Orang ini yang masuk neraka disebutkan orang itu tidak ada ibadahnya, maksiat hidupnya, tapi punya iman seberat biji atom. Maka orang itu doa minta untuk supaya dikeluarkan dari api neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jerit-jerit, ya, minta keluar dari api neraka. Akhirnya karena Allah lihat masih ada iman di dalam hatinya seberat biji atom, Allah katakan kepada hamba itu, mau tidak aku keluarkan? Kamu mintanya apa? Ya Allah, saya minta keluar daripada api neraka. Itu saja permintaan kamu? Nggak ada yang lain, cuman itu dok. Maka didatangkan malaikat saksi untuk menunjukkan bahwa hamba ini mintanya cuma keluar daripada siksa api neraka. Tanda tangan materi. Nggak mau minta yang lain loh ya, nggak mau minta. Dikeluarkan dari api neraka, cuman masih di pinggir, masih di pinggiran api neraka. Dia mintanya cuman keluar dari api neraka. Nggak terbayang mau masuk surga itu, nggak terbayang. Wis pokoknya bebas daripada siksa. Dikeluarkan tapi di pinggir neraka, suaranya neraka, asapnya neraka itu masih kemebul, masih ketok-ketokan. Lah dia lihat di ujung sebelah sana ada tanaman indahnya bukan main. Maka dia pun diam. Ini mau minta lagi sama Allah, tidak enak ini. Tadi sudah tanda tangan, ya. Bingung dia, minta enggak. Wis karena nggak kuat, hamba ini mengatakan, ya Allah, apalagi? Ya. Allah tanyakan, kan sudah aku kasih apa yang kamu minta. Ya Allah, cuma satu saja.
dekatkan aku sama itu tempat itu yang nikmat itu ya. Dekatkan. Akhirnya Allah kata, loh kamu kan sudah minta tadi, cuma mintanya keluar daripada api neraka. Ya Allah, tidak ada ruginya kalau kamu dekatkan aku dengan tempat tersebut. Akhirnya didekatkan sama Allah. Enggak minta yang lainnya, enggak minta yang lain, cuman itu aja, cuman itu. Duduk di situ tempat itu, nikmat dia, bebas daripada api neraka, suaranya sudah enggak dengar, asapnya juga enggak kena dia. Maka dia pun lihat ternyata ada surga. Ada surga di sebelah sana. Maka dia pun ngomong sama Allah, karena sudah lama dia diam, akhirnya bicara sama Allah, ya Allah, buat dekatkan aku ke surga. Dekatkan tak lu, enggak minta yang lain, enggak minta yang lain ya. Tanda tangan, materi dan lain sebagainya ya. 6.000 ya. Enggak minta yang lain, enggak minta yang lain, sudah dekatkan sama surga. Maka dia pun merasa senang dekat dengan surga, tapi dia lihat surga itu sangat indah sekali. Lihat bagaimana istana-istananya, tapi dia tidak masuk. Cuma lihat saja. Indah, sungai-sungainya luar biasa, rumah-rumahnya, istananya, ketokan bidadari lewat. Wah, bingung dia, tambah lama tambah bingung. Ini sudah berapa kali minta, ngingkari lagi dan lain sebagainya, ini gimana mau ngomong lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wis akhirnya terpaksa dia ngomong, ya Allah, mbok ya aku masukno dalam surga. Maka Allah katakan, wahai hambaku, kamu kan sudah ngomong tadi nggak mau minta yang lain. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang paling celaka. Kalau engkau masukkan aku ke dalam surga, kamu tidak rugi kok. Satu tok ya, satu saja tambahannya gitu loh, kan gitu saja. Cuman satu saja, ini rugi enggak kamu, engkau ya Allah? Kan enggak rugi, masukkan saja. Allah tertawa dengan hamba ini. Allah tertawa dengan hamba yang semacam ini. Kalau Allah katakan kepada hambanya, kamu mau apa, surga kayak apa yang kamu inginkan? Disuruh minta loh. Maka hamba ini ngomong, ini saya minta surga yang ada ininya, ada istananya, ada bidadarinya, ada semuanya. Dia sebutkan semua keinginan yang terbayang di dalam otaknya, kenikmatan-kenikmatan dia sebutkan. Sampai sudah mentok terakhir dia nggak ada lagi. Allah katakan, kamu mungkin lupa sama yang ini. Oh ya Allah, saya minta itu juga ya. Diingatkan sama Allah. Lupa ini diingatkan sama Allah. Sudah semuanya, sudah ya Allah, kamu akan dapatkan, kata Allah, apa yang kamu minta tadi 10 kali lipatnya. Kamu jadi rajanya di situ. Saya ingatkan lo ya, ini yang terakhir kali masuk surga. Punya iman cuman seberat biji atom, tidak pernah ibadah, maksiat tok. Kayak gini perlakuan Allah terhadap hamba yang seperti itu. Bagaimana kalau kita sholat, bagaimana kalau kita ibadah, bagaimana kalau kita mau mendekat, bagaimana kalau ke masjid, bagaimana kalau mauludan, bagaimana kalau sholawatan, bagaimana kalau tahlilan, kok dikatakan sesat masuk neraka. Ini gimana sih? Mundur Anda ke belakang ya. Atret Anda itu ya. Lawang Allah mengatakan yang kayak gitu saja seberat biji atom dapat perlakuan sampai Allah tertawa kepada hamba yang semacam ini. Bagaimana dengan orang-orang yang taat? Bagaimana dengan orang-orang yang ibadah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anda jangan punya bayangan, wis saya tak jadi orang itu ya. Oh jangan. Wong Anda bisa meningkat kok, dapat sesuatu yang besar. Itu tadi saja 10 kali lipatnya, itu harganya iman loh itu. Seberat biji atom itu harganya iman itu, jadi kayak dunia 10 kali lipatnya.
Maka kita nggak boleh mencaci orang muslim, mencaci orang mukmin. Harga iman Islam itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita anggap ya sebelah mata mereka orang-orang tersebut, walaupun maaf saja itu beda pahamnya sama kita, nggak apa-apa, muslim kok, gitu loh. Ya kita pokoknya pahamnya adalah sukanya sama maulud, sukanya sama sholawat, sukanya tahlilan. Nggak mau tahlilan, ya itu terserah kepada mereka. Tapi dia tetap muslim, tetap dia mukmin, insya Allah masuk surga bersama-sama. Kenapa kita pengennya masuk surga sendirian? Lah Anda kira surga cuma buat Anda tok? Kan semacam itu. Semakin banyak kita mengharap orang lain kebaikan, semakin besar pula pahala kita, gitu loh. Ini kan ladang pahala kita ini. Pahala apa? Menginginkan orang semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu apa yang kita bahas. Ya. Kalau kita sudah ikut imam yang tidak membaca Al-Fatihah tanpa jeda, apa yang kita lakukan Habib? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ya sudah, berarti kita mufaraqah. Kita mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dengan imam yang tidak baca basmalah dan tidak ada jedanya sama sekali ya. Kita mufaraqah, menyelesaikan sholat sendiri, tidak ikut berjamaah dengan imam yang semacam itu. Kalau bisa diajak bicara baik-baik imamnya nanti di saat yang akan datang supaya baca basmalah, walaupun tidak keras ya monggo silahkan. Kalau tidak bisa diajak bicara ya sudah, kita nggak berjamaah dengan imam yang semacam ini. Kalau memang dia menunjukkan selama ada tidak ada jedanya, ya kita memisahkan diri, menyelesaikan sholat sendirian. Kemudian kalau kita ikut imam sholat subuh tanpa doa kunut, apa yang kita lakukan? Kalau doa kunut itu kan sunnah saja ya, bukan termasuk wajib. Kalau basmalah tadi kan termasuk wajib permasalahannya, sehingga mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Tapi untuk masalah kunut itu tidak wajib, sunnah saja. Maka dalam hal ini bagaimana? Ya kalau tidak ikut kunut ya tidak apa-apa, gitu loh. Tidak ada masalah, sholatnya tetap sah, berjamaahnya tetap sah. Dalam hal ini ikut saja bersama dengan imam. Kalau Anda bisa dapati imam yang sepaham dengan kita, ya monggo silahkan cari sholat masjid yang sepaham dengan kita. Kalau tidak, sholat bersama mereka masih sah sholatnya untuk sholat subuh yang tadi dipertanyakan. Saya kira itu apa yang kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah disampaikan beliau panjang lebar tentang surat Al-Kautsar. Moga-moga mendapatkan tambahnya ilmu untuk kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, monggo tutup doa akhir majelis dengan dipimpin oleh Gus Firman. Nun. Mas Jati sholawat warikiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbin ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma dina tariqal mustaqim, tariqam min Jibril al-amin. Allahumma salli wa sallim ala
وصحب أجمعين محمد وآله وصحب أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا طريق الشهداء والجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أصرفنا على لدى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أما بكل سولي صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وصبي على كسي صبي والحمد لله بالبار والتناي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.